Bapak Ibu hamba Tuhan, segenap majelis jemaat foto yang kami hormati, Bupati Kabupaten Merauke dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merauke, yang kami hormati Ketua Umum IKT bersama segenap pengurus, yang kami hormati penasehat Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Merauke, yang kami hormati orang tua kami Bapak Julius Kendek Ponganan, yang kami hormati Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Atas nama keluarga besar Batoni, atas nama keluarga besar Rahman Tongge, atas nama keluarga besar Benyamin Ngali, atas nama keluarga besar Palungan, atas nama keluarga yang berduka, kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kepedulian dan simpati Bapak Ibu menghadiri ibadah pemakaman sekaitan dengan terpanggil pulangnya ayahanda, orang tua, saudara kekasih kita, almarhum Penatua Ruben Batoni. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Itulah kehidupan kita umat manusia. Kita sungguh terkejut. Kami selaku teman sekerja almarhum masih terasa hangat canda tawa dan gurayuan kami bersama. Tetapi pada hari Selasa, tepatnya jam 10 malam, kami dikagetkan dengan berita terpanggilnya teman sekerja kami. Tetapi dengan firman Tuhan juga menguatkan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Ini juga menjadi penghiburan bagi keluarga, sehingga kami masih tegar berdiri sampai dengan saat ini. Dengan kehadiran Bapak Ibu beberapa malam yang lalu dalam ibadah penguatan, sampai pada saat ini kita akan ada dalam pelepasan jenazah. Ini memberikan kekuatan penghiburan bagi kami keluarga. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, beberapa rangkaian acara akan kita lalui bersama dalam pemakaman orang tua saudara kekasih kita almarhum Penatua Ruben Batoni. Yang pertama adalah doa pelepasan di rumah duka. Dalam acara pertama ini terdiri atas pembukaan yang sementara berlangsung. Yang berikutnya adalah pembacaan daftar riwayat hidup almarhum. Selanjutnya ungkapan belasungkawa
dilanjutkan dengan ucapan terima kasih keluarga dan doa pelepasan jenazah. Setelah itu kita akan ada dalam iring-iringan ke rumah Tuhan, yaitu di gedung gereja Oto Merauke, karena almarhum sampai dengan akhir hayatnya almarhum masih aktif sebagai majelis di GKI Jemaat Oto. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, kita akan melangkah pada acara berikut yang kedua, yaitu pembacaan daftar riwayat hidup almarhum. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami sediakan. Pemerintah Kabupaten Merauke, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Daftar riwayat hidup dan pekerjaan. Nama: Ruben Patoding SH, NIP 1955-201989031002. Pangkat dan golongan: Pembina 4A. Pekerjaan: pensiunan Sekretariat DPRD Kabupaten Merauke. Jabatan terakhir: Kepala Bagian Persidangan Sek DPRD Kabupaten Merauke. Tempat tanggal lahir: Durian 20 Februari 1955. 1. Riwayat pendidikan: SD lulus tahun 1968 di Buntu. 2. SMP lulus tahun 1971 di Kalosi. 3. SMA lulus tahun 1974 di Cake. 4. S1 lulus tahun 1985 di Ujung Pandang. 2. Daftar riwayat pekerjaan. 1. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1989 diangkat sebagai CPNS dengan pangkat golongan penata muda 3A sesuai surat keputusan Menteri Transmigrasi RI, ditempatkan pada kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Merauke. 2. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1990 diangkat menjadi PNS dengan pangkat golongan penata muda 3A sesuai surat keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia. 3. Terhitung mulai tanggal 1 April 1993 mendapat kenaikan pangkat menjadi penata muda tingkat 1 3B sesuai surat keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia. 4. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1997 mendapat kenaikan pangkat menjadi penata 3C sesuai surat keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia. 5. Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2000 mendapat penghasilan jenis pengalihan jenis kepegawaian dari Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Provinsi Irian Jaya menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Irian Jaya sesuai surat keputusan Kepala BKN. 6. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2001 mendapat kenaikan pangkat menjadi penata tingkat 1 3D sesuai surat keputusan Gubernur Papua. 7. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010 mendapat kenaikan pangkat menjadi pembina 4A sesuai surat keputusan Gubernur Papua. 8. Terhitung mulai tanggal 20 Juni 2011 mendapat surat keputusan pensiun sesuai surat keputusan Kepala BKN Reguler 9 Jayapura. Penutup. Almarhum meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020 jam 22 WIB di Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke. Beliau meninggalkan 3 orang anak. Demikian riwayat hidup almarhum. Diucapkan terima kasih. Merauke, 12 Juni 2020, Sekretaris DPRD Kabupaten Merauke,
Dr. Andes Agustinus Joko Guritno MSI, Pembina Utama Muda NIP 19670814, 198603, 1003. Demikian daftar riwayat hidup almarhum. Demikian pembacaan daftar riwayat hidup almarhum. Kepada yang bertugas diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada acara ungkapan belasungkawa. Ungkapan belasungkawa yang pertama oleh pemerintah daerah Kabupaten Merauke akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merauke kepada Bapak Dr. Andus Martengkana. Waktu dan tempat disediakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Sebelum saya menyampaikan ungkapan belasungkawa, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Kabupaten Merauke, Sekda Kabupaten Merauke yang tidak sempat hadir karena ada rapat yang mendesak yang harus dilakukan. Oleh karena itu, beliau mempercayakan kami untuk menyampaikan ucapan belasungkawa atas terpanggilnya orang tua saudara terkasih kita almarhum Bapak Ruben Patogi. Selamat pagi, salam. Yang saya hormati Ibu Pendeta bersama seluruh jajaran Majelis Gereja Jemaat GKI Auto, yang saya hormati Ketua Umum IKT bersama jajaran pengurus IKT, Bapak dan Ibu Penasehat IKT, Bapak kita anggota DPR Kabupaten Merauke, Bapak Pawanganan yang kami hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara sidang perkabungan yang kami hormati. Sebagai umat yang percaya, patut kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena atas berkat pertolongannya sehingga kita masih sempat hadir bersama-sama dalam memberikan dukungan doa kepada keluarga yang berduka pada saat ini. Sidang perkabungan yang kami hormati, atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian orang tua kekasih kita, yang mana siapapun yang mendengar kepergian almarhum sangat kita dikagetkan. Begitu cepat, begitu tiba-tiba meninggalkan kita. Selaku pemerintah daerah, tentunya apa yang dirasakan oleh keluarga tentunya juga dirasakan oleh pemerintah daerah. Keluarga sangat berduka, apalagi anak-anak yang ditinggalkan ini ada yang tidak hadir pada saat ini. Ketika kita berada di pihak itu, kira-kira perasaan kita bagaimana? Itulah yang dialami oleh keluarga pada saat ini. Oleh karena itu, sebagai pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada almarhum
dan juga kepada keluarga yang telah memberikan diri selama dia menjadi pegawai negeri sipil yang sekarang namanya ASN. Beliau memberikan yang terbaik dalam pelayanan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke. Tadi kita sudah dengar beberapa dinas instansi yang ditempati oleh beliau. Beliau adalah seorang sosok yang patut menjadi panutan dalam kita melaksanakan tugas tanggung jawab. Beliau adalah orangnya yang sangat lemah lembut, pemurah hati. Beliau selalu senyum ketika kita ketemu. Yang di bahasa Toraya di kota tangke buku kadanna, tomak bulo sakalampa. Mindera tanglah masussa, yana tampeki. Temesang siluta, kematuanta. Tutukan ke buku kadanna, tomak bulo sakalampa. Yang itu kukua laku kita sola nasang turampo tontong bang si kamali si pakaboro kubres manga cuma perintah tu kasih pakaboro santa lante aktu totemo dan cuma itu perintah tak tu apalah kita komi siapa mungkin dan itu apa sebagai hakna tak ada selesaikan nilai cuma perintah. Tapi untuk ke depan itu hak-hakna pemerintah siap untuk memberikan yang terbaik. Oleh karena itu pemerintah sekali lagi menyampaikan terima kasih atas segala pengorbanan dedikasi yang telah diberikan oleh almarhum Bapak Ruben Patodi kepada pemerintah bahkan masyarakat di Kabupaten Merauke. Semoga apa yang telah dilakukan selama ini itu menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi contoh dan teladan bagi para ASN yang masih sementara melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dan selaku pemerintah daerah, saya menghimbau kita sehubungan dengan pemerintah daerah menghadapi COVID-19 yang seharusnya kita tidak boleh kumpul-kumpul. Tetapi dalam kedukaan ini sebagai orang Toraja kita tidak bisa menghindari hal itu. Sehingga marilah kita selalu mengikuti anjuran pemerintah daerah. Dalam hal ini kita selalu memakai jarak, memakai masker dan selalu menjaga jarak supaya kehidupan kita dalam menghadapi COVID-19 ini boleh kita terhindar. Karena jangan kita merasa bahwa kita masih muda, kita masih kuat untuk bisa melawan COVID. Tetapi kasihan orang-orang yang kita tinggalkan di rumah. Kita pulang kita bisa bawa ke orang tua kita, anak kita yang dia tidak tahu apa-apa di rumahnya. Ya, oleh karena itu mari kita jaga diri masing-masing. Jangan kita lengah bahwa ini sudah selesai, belum selesai waktunya. Akan masih berjalan terus dan masih tetap bertambah. Nah, oleh karena itu saya mohon kiranya kita semua dapat memahami hal seperti itu supaya kita terhindar daripada penyakit yang sangat mematikan ini. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi, atas nama pemerintah, saya menyampaikan terima kasih yang terhingga kepada keluarga dan kepada kita semua. Sekian, terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.
Demikian ungkapan belasungkawa mewakili pemerintah daerah Kabupaten Merauke pada Bapak Kepala Dinas diucapkan terima kasih. Selanjutnya ungkapan belasungkawa mewakili pengurus, penasehat dan seluruh warga Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Merauke yang akan disampaikan oleh Ketua Umum IKT Bapak Yansen Lani. Kepada Bapak, disilakan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Pendeta Helen Mole, SSI, serta hamba-hamba Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Juga Majelis Gereja GKI Utuh. Yang saya hormati Bapak Martin Gana selaku mewakili pemerintah daerah, Bapak Pongan selaku Dewan DPRD Kabupaten Merauke, yang saya hormati penasehat pengurus Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Merauke, yang saya hormati Bapak Ibu yang dituakan di dalam lingkup IKT Kabupaten Merauke, serta sidang tergabungan yang berbahagia pada pagi hari ini. Saya berdiri selaku pribadi sekaligus mewakili warga Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Merauke untuk menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian saudara kita, Bapak Adik Bapak Ruben Patoding, yang telah dipanggil Tuhan pada tanggal 10 Juli. Kita 2 malam berturut-turut, hari ini terakhir sebagai hari terakhir untuk pelepasan almarhum. Malamnya kita lihat semua warga IKT, begitu kita lihat bahwa warga IKT betul-betul merasa bahwa bukan hanya keluarga yang merasa berduka, tetapi juga warga IKT ikut merasakan apa yang telah dirasakan oleh keluarga. Bapak Benyamin Ali serta seluruh keluarga besar sudah menyampaikan begitu banyak terima kasih seperti yang disampaikan tadi malam, dan juga anak Yesi yang dari Makassar yang mungkin kita sebagian mendengar apa yang disampaikan, dan kita dengar bahwa betapa tegarnya anak yang baru ditinggalkan oleh orang tua sempat menyampaikan duka yang mendalam kepada orang tua, walaupun tidak sempat hadir di samping orang tuanya yang berada di Makassar dan juga di Manado, dan hanya dengan anak Anton yang bersama dengan almarhum Anton. Ya, tentu dengan penyampaian itu kita merasa yang mendengar bahwa betapa pahitnya apa yang dirasakan oleh ketiga anaknya. Bahkan bukan gurau atau bukan bicara miring, tapi ada kalimat yang saya simak tadi malam, bahwa selama kurang lebih 3 tahun yang lalu telah ditinggalkan oleh istri yang mendahului ke dalam pangkuan Allah di surga. 2 tahun terakhir menurut Yesi bahwa meminta kepada sang ayah untuk mencari pasangan baru, tapi karena ayah begitu sayang
dan mengasihi ketiga anaknya. Apa yang dimohonkan kepada anaknya itu tidak pernah dilaksanakan sampai akhir hayatnya. Kembali bagi kita warga IKT yang sebagaimana biasanya selama masih ada kedukaan di rumah, tentu kita tidak pernah merasakan capek, bosan. Tapi karena kepedulian jam terdakwa bahasa Toraya bisa kada di Portugal, Pantan kada. Itu yang kita rasakan selama ini, bahwa selama dan di sana Rabu Solo, Rabu Tuka, inata ya talasi tampelen, inala siri bangkia, lasi tolong bangkia, susi motel, to berduka, pintu kita Toraya sakit, tongkol, tayar itu apa dibanding? Materi tidak ada, tapi saya bagi masa bayang di Gua Modo itu malole natari numpung ketua Dorona Losaruja. Di keluarganya ditinggalkan, diberi pengharapan kehidupan yang sejati dari Tuhan. Pak Ruben yang kita lihat selama masa hidupnya di lingkup IKT Toraja yang tidak pernah meninggalkan, karena salah satu bidang yang kita atau dulu sebagai pengurus di bidang hukum, dan setiap rapat apapun namanya rapat, ada undangan tanpa undangan, beliau selalu hadir dan memberikan motivasi yang mungkin apa yang akan dilakukan demi kemajuan Persekutuan Ikatan Keluarga Toraja. Itu yang saya lihat, bahwa betul-betul beliau ini bukan hanya di lingkup IKT, tapi juga di gereja untuk sebagai salah satu pelayan yang masih aktif, dan sejak kehilangan meninggalnya beliau, majelis bahkan ibu-ibu majelis merasa kehilangan, bahwa tidak ada lagi orang yang bisa kita bercanda guru yang tidak dibilang orang tua, kadang perlakuan seperti anak-anak. Itu sebatas lingkup gereja. Kepada sidang perkabungan yang saya hormati, bahwa menyampaikan sekali lagi bahwa kita yang hadir di sini tentu sudah menerbitkan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pak Martegan tadi mengenai masalah masker. Kita yang hadir di sini, yang mungkin masih ada warga IKT yang tidak hadir karena mungkin berhalangan karena sesuatu hal, dan tetap juga selaku pengurus menghimbau kepada kita semua bahwa anjuran pemerintah betul-betul diperhatikan. Jangan kita masih sehat-sehat di rumah, tapi kita pergi ketemu dengan siapa saja di sana, mungkin saja virus itu bisa tertular kepada kita. Sidang perkabungan yang saya hormati, bahwa Ibu Pendeta yang tentu teman kita ini telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Mungkin kalau bilang susah mencari yang setara dengan beliau, tapi itulah kesan yang betul-betul tidak bisa kita lupakan. Orang yang sangat baik, orang yang sangat jujur, tidak pernah merasa mengeluh tanpa pamrih apapun yang dikerjakan. Itu yang saya sampaikan.
kepada Pak Dinamis keluarga. Mungkin dalam kepengurusan Ikatan Keluarga Toraja, selaku pengurus tentu tak lupa daripada kekurangan dan kesalahan. Kami juga menyampaikan maaf bila ada terjadi hal-hal yang mungkin merasa ada kurang bagi pengurus Ikatan Keluarga Toraja. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Selamat siang. Shalom. Demikian ungkapan belasungkawa mewakili seluruh warga 3T di Kabupaten Merauke. Kepada Bapak Ketua Umum disampaikan terima kasih. Selanjutnya kita melangkah pada acara berikut, yaitu ucapan terima kasih dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Tato. Waktu dan tempat kami sediakan. Yang saya hormati Ibu Pendeta dan seluruh majelis jemaat GKI Pastor, yang saya kasihi anak kami Anto, Yesi dan Nando yang ditinggal oleh orang tua yang dikasihi, seluruh keluarga berduka yang kami kasihi, pengurus pemerintah Kabupaten Merauke, pengurus IKT dan seluruh pelayan yang hadir pada kesempatan ini. Izinkan saya mewakili ketiga anak yatim piatu, yaitu Yesi, Nando, dan Anto. Mewakili kedua keluarga besar Pak Toding, keluarga besar Palungan, keluarga besar Tongge, keluarga besar Benyamin Ngali, dan seluruh keluarga yang berduka yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Juga atas nama keluarga besar Bongga Karadeng Simbuang dan keluarga besar Mengkendek, khususnya Gantang Patu. Tadi kita dengar almarhum lahir di wilayah Mengkendek, yaitu di Buntu, dan mengenyam pendidikan SD sampai SMP di wilayah Indrekang, yaitu di Cake. Ada peribahasa mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Ketika kita sudah menjalani atau mengalami peristiwa yang dialami oleh orang yang kami kasihi, kakak kami, orang tua kami, maka yang terungkap dari setiap keluarga, pelayan, bahkan semua yang mengetahui atas peristiwa ini, tentu yang diingat adalah bagaimana perjalanan hidup almarhum selama hidupnya. Kami sebagai keluarga berbangga hati memiliki sosok seorang putra atau seorang anak manusia yang lahir dari tengah-tengah kehidupan keluarga besar kami, yang ketika kami menyimak ungkapan-ungkapan sepanjang terpanggilnya saudara kakak kami, semua menggambarkan bagaimana sosok
Bapak Ruben Patodik ini bergaul dalam masyarakat, bergaul dengan teman kerja, bergaul dengan teman sepelayanan. Apa yang digambarkan semuanya menggambarkan hal-hal yang baik yang layak diteladani atau dicontohi. Dengan tulus hati kami mengatakan kami berbangga di dalam Tuhan bahwa keluarga kami ini, orang tua kami ini telah menjadi teladan, telah mengaplikasikan, mengimplementasikan firman Tuhan yang dipahami, diketahui, bahkan ikut memberitakan kebenaran-kebenaran itu dalam hidupnya. Dia telah membuktikan dan menyatakan bagaimana perintah Tuhan bahwa hendaknya kita menjadi Injil yang dapat dibaca oleh setiap orang di mana kita berada. Tak banyak yang akan kami sampaikan terkait dengan perjalanan hidup keluarga atau orang yang kami kasihi ini. Semua telah terpapar, semua telah terungkap dari Bapak Ibu, baik itu yang disampaikan secara resmi di tempat ini atau di podium ini, maupun ketika Bapak Ibu bercerita bercengkrama tentang perjalanan kehidupan saudara, kakak atau orang tua kami, semuanya menggambarkan hal-hal yang baik. Terima kasih atas segala semuanya itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa poin-poin atau ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada gereja atau keluarga besar Gereja Kristen Indonesia Jemaat Oto yang telah memberikan kesempatan kepada saudara kami, orang tua kami, untuk mengangkat pelayanan melalui wadah gereja GKI Oto. Kami percaya bahwa dengan keterlibatan orang tua kami ini dalam pelayanan dipancarkan dalam kehidupan rumah tangga. Itulah yang digambarkan dan dicontohi pula oleh anak, termasuk salah satu yang diungkapkan oleh anak kekasih kami Yesi tadi malam. Tentu keteladanan itu atau cara hidup, bagaimana semangat untuk melayani Tuhan, itu terpancar dari sosok seorang ayah yang tentu penggemblengannya melalui wadah gereja, khususnya gereja GKI Oto. Juga kami menyampaikan terima kasih bahwa selama kebersamaan bersama dengan saudara atau orang tua kami, Bapak Ruben Patodik, maupun ketika Tuhan berkenan menjemputnya atau memanggilnya kembali dalam suasana tenang, kembali ke pangkuan Bapa di surga. 2 malam berturut-turut Majelis Jemaat GKI Oto telah menjadi corong Tuhan untuk menyampaikan penguatan melalui pemberitaan firman Tuhan, baik itu melalui khotbah maupun melalui kidung-kidung pujian yang telah dikumandangkan di tempat ini. Kami berduka, tetapi melalui penguatan-penguatan itu kami sadar bahwa kini ayah kami, kakak kami, saudara kami benar-benar telah hidup dengan tenang bersama dengan Tuhan di surga. Ia tidak mati selamanya, tetapi ia hanya berpindah tempat dari alam baka ke alam fana, atau ke dunia, dari dunia ke tempat yang Tuhan sudah siapkan baginya. Yang berikut kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui pemerintah Kabupaten Merauke yang telah memberikan kesempatan kepada saudara kami, kepada kakak kami, kepada ayah kami untuk mengabdikan ilmunya di dalam pemerintah sebagai aparatur sipil negara, baik ketika mengabdi melalui Departemen Transmigrasi maupun ketika mengabdi melalui status kepegawaian daerah, sehingga ia mengabdi
di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke. Sidang perkabungan yang kami kasihi, tentu dalam melaksanakan tugas, baik itu sebagai ASN maupun sebagai pelayan, pasti ada kekurangan, ada keterbatasannya. Karena itu kami mohon dimaafkan. Yang berikut kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pengurus IKT, kepada seluruh warga IKT yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Tetapi dengan tulus hati dan dengan jujur, kami melihat dan mengakui bahwa ternyata duka yang kami alami, walaupun kejadiannya sangat tiba-tiba dan sangat memilukan kami, tetapi dengan penghiburan, penguatan, bantuan support dari Bapak Ibu sekalian, kami menjadi kuat, kami menjadi tegar dalam menghadapi ini. Atas segala bantuan, atas segala perhatian, kami menyampaikan terima kasih khususnya kepada warga IKT. Demikian juga para tetangga. Ketika terjadi peristiwa ini, tentu tetangga kami yang ada di sekeliling tempat ini merasa terganggu. Tapi kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa Bapak Ibu tetangga pun ikut merasakan apa yang sedang kami rasakan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pihak rumah sakit, khususnya Rumah Sakit Angkatan Laut, yang telah berusaha memberikan penanganan ketika orang tua atau saudara kami, ayah kami hendak dijemput oleh Tuhan. Namun keputusan Tuhanlah yang terjadi. Terima kasih atas semua itu. Juga tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada gugus tugas penanganan COVID-19 yang telah memberikan izin kepada kami dan bahkan memberikan petunjuk-petunjuk standar operasional bagaimana kami harus bersikap dan melakukan kegiatan ini yang tidak menyalahi apa yang telah diatur dan ditentukan oleh gugus tugas penanganan COVID-19. Bahkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelayan, baik yang tidak sempat hadir lagi pada hari ini maupun yang sedang dan sementara hadir menunggu untuk kita antar jenazah saudara atau orang tua kami yang kami kasihi. Bapak Ibu sidang perkabungan yang kami kasihi, di akhir ucapan terima kasih kami akan menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya dan dengan penuh kerendahan hati mewakili almarhum. Jika selama kebersamaan kita, baik dalam lingkup sebagai pegawai, sebagai pelayan, sebagai pengurus IKT, sebagai warga masyarakat di mana kami bermukim, ada hal-hal yang dilakukan oleh almarhum, baik mungkin disengaja ataupun karena keterbatasannya, sehingga tidak dapat memenuhi keinginan Bapak Ibu, teman-teman serta handetola. Pada kesempatan ini, dengan tulus hati atas nama almarhum, kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, terutama jika ada hal-hal yang mungkin terkait dengan hutang piutang atau janji-janji yang belum terselesaikan dan belum dilakukan atau dilaksanakan oleh almarhum hingga akhir hayatnya. Dengan tulus hati kami memohon kepada Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan kepada keluarga sebagaimana yang disampaikan oleh rekan kami tadi malam, Yesi, bahwa jika ada hal-hal terkait dengan hutang piutang atau janji-janji yang belum terselesaikan, mohon untuk disampaikan kepada keluarga atau kepada kami. Sidang perkabungan yang kami kasihi, mewakili anak-anak dan semua keluarga yang berduka selama keberadaan kita memberikan dukungan topangan
kepada kami. Banyak hal yang kami lakukan, banyak hal yang Bapak Ibu rasakan, banyak hal yang Bapak Ibu lihat yang mungkin tidak menyenangkan Bapak Ibu sekalian. Baik itu dalam bentuk sajian-sajian atau hidangan-hidangan atau penempatan Bapak Ibu, sapaan-sapaan dari keluarga yang sudah tidak dapat kami lakukan secara baik dan mungkin mengecewakan Bapak Ibu sekalian. Semua bentuk pelayanan kami yang tidak dapat kami sebut satu persatu dalam pelayanan apapun. Jika di sana sini terdapat kekurangan, keterbatasan, itu bukan kami sengaja, tapi itulah kemampuan dan keterbatasan kami. Kami percaya Bapak Ibu melihat kesungguhan hati kami untuk mau menyambut Bapak Ibu yang betul-betul telah memberikan perhatian yang luar biasa kepada kami yang berduka. Namun kami penuh dengan keterbatasan. Karena itu kami seluruh keluarga yang berduka, terutama ketiga anak yatim piatu, kami sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, kelalaian, keterbatasan yang nampak atau yang kami lakukan yang mungkin menyakiti atau membuat Bapak Ibu tidak sejahtera atau tidak tenang. Itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang kurang atau ada yang tidak sewajarnya, tidak atau keluar karena keterbatasan saya, sehingga keluar tidak semestinya dari mulut saya, atas nama pribadi saya menyampaikan permohonan maaf. Dan yang paling terakhir, bahwa setelah kita memakamkan orang tua kami sebentar, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita hadir lagi sebentar setelah dari pemakaman, untuk berkenan hadir mengucap syukur bersama dengan keluarga atas kekuatan dan perlindungannya yang memberikan kekuatan kepada keluarga untuk menghadapi peristiwa duka ini. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian, dan shalom. Demikian ungkapan terima kasih dari keluarga kepada Bapak Yonistatu, mengucapkan terima kasih. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, kita melangkah pada acara berikut, yaitu doa pelepasan kepada Ibu Pendeta dengan mulai sesi waktu dan tempat kami sediakan. Keluarga besar Katolik yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melepaskan jenazah almarhum Bapak Penatua Ruben Patoning dari rumah duka ini menuju ke gereja GKI Oto dan kemudian akan dimakamkan di pemakaman umum Manamiri. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa meminta penyertaan Tuhan atas apa yang akan kita lalui dalam proses pelepasan sampai pada pemakaman. Sebelum kita berdoa, kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 154 pada ayatnya yang pertama. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhan. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhan. Ajar aku terima saja. Ajar aku terima
Ya Allah Bapa, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang sungguh mengetahui suasana hati kami saat ini. Kesedihan masih meliputi hati kami karena Tuhan mengizinkan peristiwa kematian ini terjadi. Tuhan telah memanggil hamba-Mu, almarhum Bapak Penatua Ruben Patondi, kembali kepada Tuhan sebagai pemilik hidup ini. Dalam duka cita yang kami rasakan saat ini Tuhan, baik itu anak-anak, keluarga besar Patondi, persekutuan sebagai jemaat Tuhan, ikatan keluarga besar Toraja, dan juga sebagai sahabat Handai Tolan, kami membutuhkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan untuk kami semua tetap kuat menjalani apa yang Tuhan buat dalam hidup ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak, sebagai keluarga besar Patondi, sebagai ikatan keluarga besar Toraja, sebagai persekutuan jemaat GKI Oto Klasis Merauke, sebagai saudara, sebagai sahabat, Tuhan Allah, kami berterima kasih atas kehidupan bersama yang Tuhan anugerahkan bagi kami ketika kami boleh menjalaninya bersama dengan almarhum selama hidup. Baik itu Tuhan dalam seluruh tanggung jawab hidup dan pengabdian di dalam keluarga sebagai seorang ayah, saudara, tetapi juga dalam panggilan hidup pelayanan sebagai hamba, pun juga dalam kehidupan di tengah-tengah persekutuan ikatan keluarga besar Toraja. Kebersamaan itu boleh terjadi dan keteladanan hidup boleh dinyatakan bagi kami untuk terus kami kembangkan menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Oleh waktu-Mu Tuhan, oleh keputusan-Mu, maka Engkau telah memanggil hamba-Mu kembali kepada Engkau. Engkau Tuhan yang sudah memberi hamba-Mu ada di tengah-tengah kehidupan bersama dengan kami, tetapi Engkau Tuhan yang sudah mengambil, maka terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam duka cita kami saat ini Bapa, kami pun akan melepaskan jenazah almarhum dari rumah duka ini menuju ke gereja, di gereja GKI Oto. Kami meminta penyertaan Tuhan, kami meminta kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, kami meminta perlindungan Tuhan, supaya dalam iring-iringan kami ya Bapa, kami semua boleh aman dan selamat ada dalam keadaan baik untuk kami menjalani ibadah pelepasan sampai pada pemakaman dengan baik adanya. Kami berdoa di dalam kemahakuasaan-Mu Tuhan, Engkau memberkati cuaca yang ada. Berilah cuaca yang turut mendukung dalam proses pelepasan dan pemakaman ini, supaya Tuhan kami boleh melangsungkan semuanya itu dengan baik. Pujian dan hormat kami persembahkan kepada-Mu.
Inilah doa kami, inilah permohonan kami Tuhan. Di tengah-tengah duka cita yang kami alami saat ini, kami hanya percaya kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus, sumber penghiburan kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, sumber kekuatan dan penghiburan, kami berdoa. Amin. Demikian doa pelepasan yang telah kita ikuti bersama. Kepada hamba-Nya kami ucapkan terima kasih. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum, beberapa hal kami informasikan kepada kita semua. Yang pertama, setelah kita selesai doa pelepasan di rumah duka, kita akan lanjutkan dengan ibadah pelepasan jenazah di rumah Tuhan, yaitu di gedung gereja GKI Oto Merauke. Dan perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan anjuran pemerintah, kita harus tetap mengikuti protokoler kesehatan, sehingga ketika kita akan masuk gereja seperti yang sudah disampaikan Ibu Pendeta Mila Manusama tadi malam, kita akan cuci tangan. Setelah itu kita akan diukur suhu. Sekali lagi kita akan diukur suhu, karena ini protokoler yang harus kita hadapi. Dan juga tempat duduk di dalam gereja sudah diatur sedemikian, artinya tidak seperti biasanya. Dan barangkali tidak semua kita yang akan mengantar ke rumah Tuhan tidak bisa masuk ke dalam gedung gereja, sehingga ada yang akan duduk atau berdiri di luar gedung. Yang berikut rute yang akan kita lalui keluar dari rumah duka. Menyusuri jalan Hussein Palela, kita belok kiri di jalan Raya Mandala. Setelah itu kita belok kiri di jalan Biobar 2 atau di depan Cafe Bella Vista. Kita belok kanan di jalan Unggat Mit dan belok kanan lagi di jalan Biobar 1, sehingga kendaraan akan menghadap ke jalan Raya Mandala. Dan kami sampaikan bahwa di halaman gereja cukup luas. Di samping gereja dan di depan rumah keluarga Bapak Yusuf Sumbung dan Bapak Sadrak Pompiku, halaman cukup luas, sehingga kalau bisa kendaraan yang kita bawa bisa masuk ke dalam halaman gereja. Yang berikut urutan-urutan kendaraan. Yang pertama adalah mobil pengawal, kemudian mobil jenazah, diikuti oleh mobil yang membawa salib dan keras bunga, diikuti oleh mobil keluarga roda 4, dan terakhir adalah roda 2. Informasi yang berikut bahwa setelah kita dari pemakaman, yaitu dari Tanah Miring, akan dilanjutkan dengan ibadah pengucapan syukur di tempat ini. Kami juga menghimbau bagi Bapak Ibu yang mungkin karena alasan kesehatan tidak bisa mengantar jenazah ke tempat pemakaman, hanya sampai di gereja. Setelah dari gereja, kalau berkenan bisa kembali ke rumah sambil menunggu Bapak Ibu yang mengantar jenazah ke tempat pemakaman kembali ke tempat ini untuk kita ada dalam ibadah syukur bersama. Mungkin ini beberapa hal yang kami sampaikan menjadi perhatian bagi kita semua. Dan sekali lagi atas nama keluarga yang berduka, atas nama anak-anak almarhum, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua dalam memberikan penghormatan terakhir bagi almarhum.
Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sebelum kita berangkat ke rumah Tuhan. Baik, sebenarnya mengingat karena mungkin ada Bapak Ibu yang tidak bisa ke gereja karena keyakinan atau karena kondisi, ya kita berikan kesempatan. Memang peti jenazah belum ditutup karena di gereja juga masih akan dibuka. Tetapi mungkin ada yang tidak sempat ke gereja, kita berikan kesempatan dan mohon waktu bisa kita efektifkan. Kita masuk ke pintu depan ini, kita memberikan penghormatan dan kita keluar di pintu samping. Ya. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Yang keluarga yang ini geser dulu, Mama. Ini, bilang tante ini geser ke belakang. Mama ini mundur biar orang bisa lewat. Bapak Yesi, malam Bapak Yesi mati. Bapak Yesi kepala morodo. Bapakmu Yesi betul-betul tidak ada. Nando, jauh kasihan tinggal suara saja kau dengar anak. Yesi mana bapakmu Yesi tak tiroi. Dengan Nando betul-betul kau tidak bisa lihat bapakmu. Bapakmu kasihan tinggal tangisan saja di rantau. Yesi tinggal tangisan saja dan kau dengar kau tidak lihat bapakmu. Coba lihat yang kalau tidak ada 5 menit ya keluarga yang panggil keluarga 5 menit yang mau lihat kita lihat. Terakhir sudah ini kita lihat. Kita yang foto tadi siapa? Nanti dia yang bawa keluarga yang mau lihat kita masih punya ini ya. Di depannya, pegang begini ya. Iya, di depannya kita kasih sementara. Ini buka ini, kita ini. Di dalam saja. Kita di dalam. Sudah. Kemudian sudah kita masih punya aktivitas lagi ya.
Yang anak-anak keluarga naik ke mobil dulu sudah, naik ke mobil. Keluarga anak-anak ke mobil sudah. Ke mobil. Ya. 1, 2, 3. Ambil ke sana, geser. Kunci motor Yamaha yang merasa kehilangan. Mobil Avanza Punti. Oh, Innova. Kang Sandi Wangkai. Bawa kembali ke mobil kita. Maksudnya di depan. Nanti ada yang lain di sini.